ini kan pasti bukan hanya dokter Arif aja yang turun untuk penanganan COVID. Teman-teman juga, teman-teman dokter ahli Ya, paru yang lainnya, perawat, dan lain-lain. Apakah ada di antara petugas medis yang bekerja untuk menangani COVID-19 ini, ada teman dokter mungkin yang tertular COVID-19? ya banyak ya. Banyak ya dok ya? Iya, ada banyak ya. Karena emang kan ya itulah tantangannya. Itu makanya saya pakai judul tantangannya. Itulah tadi kenapa saya bilang bahwa dokter ini juga merupakan resiko penularannya tinggi lah, karena Ya, berkontak langsung sama pasiennya. Kalau boleh tahu berapa banyak dok untuk di Universitas Hasanuddin sendiri itu berapa banyak dokter yang tertular? kalau kalkulasinya mungkin saya enggak datanya ya, tapi Ya, artinya eh, ada lah, ada beberapa yang tertular gitu. Ya, tapi sebenarnya begini, eh, kan kita nggak tahu apanya penularan itu bisa saja bukan dari rumah sakit ya, benar. ya kan. Mungkin dari karena kan kita lihatlah di jalanan sana orang nggak pakai masker di mana-mana, orang nongkrong di mana-mana, apa semua yang seperti itu kan bisa saja menjadi sumber penularan, gitu kan. Karena kalau di ruang isolasi sendiri, eh, kalau saya lihat polanya ya pola, justru teman-teman yang di ruang isolasi itu yang eh, nggak tertular. Ya ada yang tertular tapi jarang gitu. Yang tertular itu malah teman-teman apakah dokter perawat yang bukan di ruang isolasi. Lebih banyak yang bukan di ruang isolasi daripada di isolasi. Kenapa? Karena jelas kalau ruang isolasi itu ada APD-nya, sudah lengkap apa semua, jadi lebih safe. Nah, ini nanti termasuk terkait dengan pola penyakitnya. Ya mungkin selalu saya bandingkan dengan dulu kalau flu burung atau avian influenza. Orang itu gejalanya jelas. Ya. Demam tinggi, batuk, kemudian dalam 1-2 hari dia akan sesak, kemudian dia akan dirawat di ICU rata-rata. Karena angka kematian flu burung saat itu memang tinggi, 60% bahkan ya. Itu akan bahkan waktu itu saya waktu itu masih PPDS di Jakarta di UI, di persahabatan itu mungkin ada enggak tahu berapa ya, saya lupa, 50-an atau sekian, saya lupa itu berapa kasus itu hanya satu aja dua yang survive gitu ya. Pokoknya intinya mortalitasnya tinggi lah ya flu burung itu angka kematiannya dibanding dengan sekarang apa namanya COVID-19 ini. Tapi apakah kemudian virus ini mematikan? Ya, virus ini bisa mematikan. Apakah ini seperti flu biasa? Enggak, gitu ya. Karena flu biasa itu beda mekanismenya ya. Flu biasa itu nggak akan sampai menjadikan pneumonia, ya kemudian radang paru-paru yang berat, itu enggak sampai seperti itu. Nah, tapi rentang gejalanya itu luas, dari mulai yang Ya. gejala ringan bahkan tidak bergejala sampai yang gejala berat. Masalahnya yang tidak bergejala itu juga menularkan, ya kan, tidak spesifik jadinya. Jadi mungkin saja teman-teman yang memberikan pelayanan medis, ya kan, yang bukan di ruang isolasi, yang tempat biasa, mungkin karena pasiennya tidak bergejala. Kan sekarang juga masalahnya begini, orang sekarang tidak mau di COVID kan, Ya. ya kan? Itu isu kan seperti itu, gitu kan? Padahal dokter juga tidak mau meng-COVID kan. Kalau bisa ketahuan ini COVID non COVID, saya yakin dokter akan memilih pasien non COVID itu diterima daripada pasien COVID, karena risiko tertularnya Lebih besar. besar gitu ya. Ya. Saya pernah beberapa kali dapat pasien, kalau saya tanya gitu kan, berapa lama misalkan kan orang positif nih tertular nih, Ya. saya tanya tertular dari mana? Diingat-ingat, oh saya pernah tertular dari sini dok. Berapa lama ketemu? Ada yang 5 menit, ada yang 10 menit kontak gitu ya. Ya artinya ternyata kontak yang cuma segitu itu sudah bisa menularkan, gitu kan. Nah sepertinya itu makanya kalau saya lihat polanya, ya tapi ini bukan belum menjadi suatu data penelitian ya, ini Ya. dari observasi saya saja sementara itu apa namanya, awalnya itu dari teman-teman yang tidak bekerja di ruang isolasi, ya seperti itu. Kalau untuk mungkin petugas medis yang ada di isolasi kan seperti yang Dokter Aris tadi sudah sampaikan bahwa mereka dilengkapi dengan APD, kemudian Ya, uh, hand sanitizer-nya juga dan lain-lain. Nah, kalau teman-teman yang ada di luar mungkin mereka
istilah risiko penularannya lebih besar ya, karena itu tadi penggunaan masker pun mungkin masih acuh, atau untuk memegang barang-barang yang kita tidak tahu ini asalnya dari mana, siapa yang sudah habis untuk seperti itu Iya. kan resikonya juga lebih besar dong. Ya Oke sekarang dok. kan itu misalkan gini ya, tergantung dari dokter apa. Ya. Kalau dokter gigi misalkan, Mm-mm. atau dokter THT misalkan, tidak mungkin dong dokter gigi memeriksa gigi pasti pakai masker, ya nggak? Pasti Ya. kan suka masker, gitu kan? Orang dokter THT pun begitu, tidak mungkin dia akan memeriksa hidung, ya. Kemudian pasiennya justru pakai masker, kan tidak mungkin. Ya. Seperti itu. Ini juga banyak cerita dari teman-teman saya bahwa mereka menunda untuk pergi ke dokter gigi karena permasalahan itu tidak mungkin dokter memeriksa pasien yang tidak memakai masker gitu. Ada beberapa dokter gigi juga yang malah tutup praktek karena tidak ingin menerima pasien. Ya, artinya gini, ini kan makanya saya bilang terkait dengan pandemik ini ya. Ayo kita kerjasama gitu loh. Kerjasama itu artinya gini. Kalau dokter kemudian bersikap lebih hati-hati misalkan melakukan screening, saya itu sakit gigi, kenapa saya di screening COVID? Nah, itu ya masyarakat nggak boleh tersinggung juga gitu loh, karena itu adalah bentuk kehati-hatian. Misalkan kemudian dokter giginya sakit, ya COVID misalkan, terus kalau orang-orang lain yang mau mendapatkan pelayanan gigi akan kemana? Itu masyarakat harus mikir gitu juga gitu loh. Ya. Kan karena kalau satu dokter shutdown gitu ya, perbandingan dokter dengan masyarakat berapa sih sekarang? Ya. Masih banyak gitu loh. Kalau satu masyarakat sakit misalkan, itu dokternya tidak sakit, maka dokter masih bisa memberikan pelayanan ke yang sakit dan yang tidak sakit, kan begitu. Tapi kalau dokternya sakit, yang sakit nggak dapat pelayanan, yang tidak sakit lebih-lebih. Ya. Makanya kalau kemudian dokter itu berhati-hati melakukan screening, misalkan pasien masuk IGD melakukan screening, dia masuk kecelakaan, di screening COVID, apa semua itu adalah bentuk kehati-hatian karena untuk mengurangi sumber penularan. Kenapa gitu kan? Karena itu dropletnya bisa nempel di mana-mana, pasien berikutnya bisa tertular, ya kan dokternya juga bisa tertular, semua bisa tertular. Gitu loh. Jadi ya itu yang harusnya kita pahami semua. Jadi saya bilang makanya kita menghadapi pandemi kita harus sama-sama, ya kan, sama-sama. Kalau masyarakatnya tidak mau mengerti juga, cenderung memusuhi nakes, malah membuat fitnah macam-macam, nggak akan jalan. Sekarang hari ini Makassar nomor 1, Sulawesi Selatan nomor 1 loh, 200 lebih. 200 lebih tadi update-annya peningkatan positif COVID. Ya. Oke, dok, ada SOP atau standar operasional tersendiri untuk merawat pasien COVID-19 ini? Kita punya ruangan khusus, isolasi khusus, kita punya alat APD khusus, kita punya tools atau alat diagnosis khusus untuk itu gitu ya. Dan kita punya manajemen khusus semuanya terkait. Jadi makanya pada saat awal pandemik itu kan rumah sakit sudah men-setting, gitu ya. Men-setting fasilitasnya, men-setting apanya, men-setting protokolnya agar pasien yang COVID ini mendapatkan pelayanan tanpa menularkan ke pasien yang non-COVID. Kalau untuk di Universitas Hasanuddin tersendiri ini dok, berapa banyak sih atau perharinya itu ada berapa banyak pasien yang terinfeksi virus corona yang dilaporkan oleh Universitas Hasanuddin? Ya, kalau saya data ya, yang dirawat inap saja, ya, itu terakhir ntar ya saja. Oke, Ribuan. 5 pasien rawat inap kan di ruang isolasi ya. Dan alhamdulillah 100%-nya sembuh dan saat ini ada 26 yang sedang dirawat. Oh, ini bukan data per hari ya, Dok ya? Bukan, ini akumulasi. Akumulasi ya. Tapi itu yang dirawat inapkan saya sampaikan tadi. Tapi yang diisolasi di luar rumah sakit Wahidin itu banyak ya. Yang banyak apakah diisolasi kan ada programnya diisolasi di hotel dan lain sebagainya, itu banyak.
Kalau untuk yang meninggal dan yang sembuh saat ini, khusus untuk di Universitas Hasanuddin nih, Dok, Ya. kira-kira datanya seperti apa? Kalau yang dirawat di ruang isolasi, alhamdulillah di isolasi itu tidak ada yang meninggal. Tidak ada yang meninggal ya, Dok ya? Oke, Tapi ada yang yang sembuh, Dok? meninggal itu, yang ada yang meninggal 5 itu memang datang dan keluhan berat dan memang dia terkonfirmasi tapi belum sempat masuk di ruang isolasi. Tapi itu dia statusnya PDP atau positif, Dok? Sebagian ada positif, sebagian ada PDP. Oke, kalau untuk data sembuhnya sendiri, Dok, di Universitas Hasanuddin? Itu yang sudah 100% sembuh. 100% sembuh ya? Ya, yang sudah dirawat ya. Walaupun durasi rawatnya beda-beda. Dok, ini kan banyak informasi yang beredar juga bahwa pasien-pasien COVID-19 ini banyak yang terkena itu di rentan usianya itu sampai yang 50-an ke atas. Itu sangat rentan. Sangat istilahnya punya resiko yang cukup berbahaya lah. Apakah di Universitas Hasanuddin juga rentan umur pasiennya seperti itu ya? Oh ya, saya pernah menulis di Facebook saya itu kan. Ya, itu sebentar kita bahas persoalan itu, Dok. Kasus itu. Mungkin dari data Universitas Hasanuddin mungkin, Pak? Ada, banyak. Pasien yang di atas 50 banyak. Ya. Banyak ya? Tapi untuk datanya sendiri? Mungkin sekitar 30%-an kali ya, yang usia di atas 50-an. Ya.